Jadi di sini kalau kalian mewawancarai Pak Modin yang dari Bale yang bernama Muhammad Abdul Aziz, ikuti keseruan kami. Bagaimana konsumsi minuman keras mempengaruhi kehidupan sosial menurut Bapak? Ya, seperti kemarin di sosial masyarakat, di manapun di lingkungan keluarga itu efeknya kan kurang bagus. Ya, kemarin di lingkungan sosial dijauhi dari masyarakat, ya, dicuekin, tidak punya teman. Soalnya miras itu termasuk kan yang dilarang oleh agama, harus kita jauhi. Kita jauhi, tidak usah dekat-dekat minuman keras, karena efeknya di tubuh kita sendiri. Besok di kemudian tua, ya, di hari tua pasti ada efek. Ya, mungkin kelumpuhan, terus tulang, biasanya gitu. Jantung, hati biasanya ada terkait dengan minuman keras tadi. Pasti. Dari di Al-Quran juga diterangkan kan gitu ya. Pasti sudah diharamkan oleh agama Islam, ya kita jauhi. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah konsumsi minuman keras yang berlebihan? Ya, kalau yang namanya minuman keras walaupun sedikit tetap haram, ya tetap haram, ya, walaupun 0% berapa nominalnya kadar alkoholnya tetap haram. Menurut pandangan siapapun lah, ya, tetap tidak diperbolehkan untuk agama Islam. Kalau untuk menjauhinya, ya kemarin sedikit demi sedikit. Kalau ada teman yang baru kumpul, tidak usah terus diingatkan. Nanti jadi runyam, jadi masalah. Ya, misalnya kok di tetangga ada rame-rame, ada orang punya hajat, terus ada pesta miras, ya kita jauhi aja. Tidak usah terus ditegur, terus bilang-bilangin, tidak usah. Nanti efeknya tetap dengan keluarga, dengan masyarakat. Kalau pikirannya kosong, pikirannya tidak normal, ya, karena miras tadi, akhirnya kan bertengkar, cekcok mulut, ya enggak ya, cekcok mulut, terus akhirnya bertengkar teman sama teman, tetangga sama tetangga, karena tidak ada kesadaran untuk boleh menjalani kehidupan sehari-hari. Suka miras terus misalkan, terus nanti kalau ndak minum minuman keras kecanduan, jadi kan gitu. Tapi kalau mau menjauhi sedikit demi sedikit, insya Allah bisa dengan masyarakat, dengan teman, dengan keluarga akan baiklah. Tapi nanti terus ya ada gunanya, ya. Efeknya ya itu tadi di hari tua pasti mengalami jantung, stroke, penyakit itu mulai timbul di dalam tubuhnya si Sultan Raja tadi. Biasanya gitu. Kebanyakan. Katanya itu kalau dipukul itu kan, kalau minuman keras kan katanya dipukul sama 80 kali. Ya. Terus kalau misalkan sampai 20 kali, kalau pelakunya itu sekarat, itu masih dilanjut dipukul atau diistirahatkan? Diberhentikan dulu sejenak untuk memulihkan kondisi tubuhnya, baru berapa jam, berapa menit, berapa detik ada kemungkinan untuk dia sudah pulih kembali, ya bisa dilanjut sampai 80 kali. Tidak terus misalkan baru 20, 30, 25 baru dipukul itu dirajam, akhirnya terus ya selesai enggak. Ketentuan syariat Islam harus 80 kali cambukannya. Pukulan berbeda biasanya dipikir itu cambukan, dicambuk, tapi nyambungnya mukulnya
tidak terlalu terus apa ya, sekeras-kerasnya nanti ya nyawanya ya hilang. Termasuk pembunuhan. Pembunuhan masuk itu pelajari, yang penting dia sambil bertobat, merasakan sakitnya di dunia, besok apalagi besok di akhirat. Tapi tinggal Mbak di minum, oke Mbak Kembar. Nggih. Yang satu mana ini? Di rumah. Di rumah. Ada dan Mbak. Sambil santai-santai masuk juga ya. Menurut Bapak, apa yang membuat teman sendiri tertarik untuk mencoba? Untuk mencobanya, mencoba apa itu? Mencoba Narkoba, obat terlarang. Ayo minum dulu. Nah kalau setiap manusia kepengen seperti kemarin saya sampaikan ya, setiap manusia pasti ada keinginan untuk mencoba. Tapi dengan kita dasari dengan iman dan takwa, ya pasti keinginan itu pasti, oh aku takut, oh aku tidak mau terlibat dalam narkoba, oh aku tidak mau terjerat dengan narkoba. Pasti dia kalau dengan iman dan takwanya kuat, tidak akan terjerumus untuk mencoba hal seperti itu. Kemarin saya sampaikan masalah kelulusan anak-anak sekarang, karena lulus kan semprot-semprotan gitu, konvoy. Nah itu kalau imannya kuat mesti enak pulang, enak dugem di rumah kan gitu, kumpul keluarga, makan minum sama teman-teman itu tidak masalah. Tapi kalau udah coret-coretan, semprot-semprotan, pilok-pilokan, tunggu akhirnya nanti terjerumusnya kan turun ke jalan. Kalau turun ke jalan pasti efeknya ya tadi, kesombongannya keluar, merasa punya teman banyak di jalan, akhirnya belayar-belayar, motor digeber-geber, terus pembicaraannya kurang sopan, merasa wah ingin mencoba ketenaran. Tapi kalau untuk menghindari untuk hal tersebut, masalah narkoba, yaitu setiap manusia pasti punya keinginan untuk coba dan mencoba. Tapi kalau kita dasari dengan iman dan takwa kita di hati kita, pasti malas enak, yuk dugem yuk main minum teh jumbo bareng-bareng, es maliter bareng-bareng kan enak dengan diimbangi dengan itu. Tapi kalau didasari dengan tidak ada dasarnya itu ya tetap kita terjerumus. Soalnya setiap manusia ada keinginan, kepastian untuk mencoba dan mencoba. Tapi kalau kita dasari dengan tadi ya, iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan terjerumus hal seperti itu. Itu kan dari hati kita sendiri yang untuk mau dan menolaknya kan gitu kan. Kalau kita menolak, hati kita menolak, enggak enak, ya kumpul-kumpul ke kantin aja, makan minum aja kan enak gitu ya, daripada bajunya dicoret-coret terus nanti terjerumus ke mirasnya tadi, terjerumus ke narkobanya tadi. Mestinya keinginan rasa pasti ada, tapi kita untuk menghindari hal tersebut, kita dengan niat nawa itu ya dari hati, tidak usah itu loh, kayak gini ya, itu pasti akan hilang rasa kemauan pasti hilang. Apa dampak yang dapat disebutkan oleh narkoba? Ya, apa bikin? Dampak yang disebutkan oleh narkoba. Konsumsi. Bagi remaja, kemarin dapat sampaikan ya, badan agak kurus, untuk motivasi untuk kehidupan pasti tidak ada kalau sudah terjerumus ke dalam narkoba ya. Nafsu makan kurang, gairah untuk hidup pasti tidak ada reaksi untuk semangat untuk keluarga, untuk orang tua, untuk teman, untuk sosial kemasyarakatan, umumnya untuk teman-teman sejawat ya.
teman-teman sekolah, pasti tidak ada untuk bareng-bareng apa ya, untuk menjalankan yang terbaik kan tidak ada. Pasti kalau sudah terjerumus di dalam narkoba, pasti badannya ya agak kurus, terus apa, nafsu makan kurang, gairah untuk kehidupan juga tidak ada. Maksudnya gairah kehidupan itu, oh belajar berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat ngaji, kumpul teman-teman, pasti tidak ada. Pasti karena narkoba itu kan obat bius ya, untuk merangsang pola pikir kita. Akhirnya tidak untuk menguatkan maju ke depan, tapi malah terpuruk. Akhirnya kehidupannya dia akan terpuruk. Dampak efeknya pasti nanti terus akhirnya tubuh sendiri digrogoti kan gitu kan. Berarti silat, akhirnya kan dimakan sendiri sih. Darah segar udah keluar, tidak ada yang tanggung jawab. Akhirnya yang tanggung siapa kalau udah masuk terjerumus dalam narkoba maupun miras tadi. Ada lagi? Bagaimana pendapat Bapak dengan seseorang yang manusia, tetapi yang dituduh tidak tahu yang dituduh melakukan zina atau tidak? Ya itu kemarin dah tak kasih tahu, kalau yang pelakunya tidak mengaku, kita kan sekarang ada kesehatan itu namanya tim medis ya. Tim medis itu kan ada tes DNA. Kalau dia masih tidak mengaku ya coba kita tes DNA. Kalau berani ya berarti dia hasilnya pasti negatif. Kalau tidak berani berarti kan positif. Biasanya gitu. Nah, dari awal tidak ada pengakuan dari kedua belah pihak. Tapi ternyata dilakukan tes DNA pihak kedokteran, akhirnya muncul lah ternyata ada sesuatu yang tidak pas. Masalah pengakuan itu kan tidak tahu ya Mbak ya, untuk melakukan ini dan itu kan biasanya kalau sudah suka sama suka kan tidak bakalan ngaku kan gitu ya. Tapi kalau ada keterpaksaan ya pasti ada yang ngaku salah satu. Saya dipaksa Pak, saya dipaksa Bu, pasti ada pengakuan. Tapi suka sama suka pasti tidak ada pengakuan. Yaitu salah satunya mediasi dengan pihak kepolisian, mediasi dengan pihak tim medis tadi, rumah sakit apa bidan. Nah, biasanya yang menentukan nanti ada tes urin, ada tes DNA tadi, pasti dampaknya ada dampaknya dari belakang. Selanjutnya, apakah menurut Bapak khotbah itu sama dengan fitnah? Apa? Khotbah itu sama dengan fitnah atau enggak? Beda. Nah, kalau fitnah itu kan ibaratnya orang membeli jajanan tapi tidak jadi dibeli, ibaratnya datang membeli. Kalau kita main TikTokan, main Shopee, main Lazada, biasanya kan harus ada pembatalan, tapi tidak ada buktinya. Oh karena apa? Karena pemesanan ganda, apa karena barang kurang bagus, karena ibaratnya tidak suka dengan produknya. Nah, itu beda. Kalau fitnah itu kan tidak tahu menahu, terus dituduh ya, kamu ini kamu melakukan zina, kamu minum minuman keras, tapi tidak ada buktinya. Itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kan gitu ya. Tidak ada bukti, dituduh misalkan. Ini kemarin Mas siapa ini? Mas enggak Mas Pawan. Misalnya dia menduduh saya, ya tidak ada bukti, terus sampai kantor polisi, sampai ke penegak hukum, tidak ada bukti, ya gimana kalau kita bicarakan ibaratnya fitnah, kamu difitnah ini tapi tidak ada bukti, tidak bisa.
bahaya itu orang yang suka menfitnah orang sama tetangga, sama keluarga, sama saudara, sama teman. Biasanya itu malah nanti efeknya ke diri kita sendiri. Orang yang suka menfitnah itu biasanya kayak gitu. Apakah mencemarkan nama baik seseorang dengan menyebar informasi bohong bisa disejajarkan dengan qadzaf apa enggak sih Pak? Terus hukumannya apa sih? Apa yang seharusnya ditetapkan bagi pelaku perbuatan tersebut? Ya, kalau tidak meminta maaf, tidak mengakui kesalahannya, tidak merubah pola kehidupannya, kalau tidak minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sampai mati pun dia tetap yang itu dinamakan apa ya? Bukan murtad, yang satunya apa ya? Musyrik. Akhirnya musyrik. Dia musyrik karena tidak mengakui kesalahan, suka menyebarkan berita-berita hoax ya, suka menyebarkan berita-berita bohong, tapi tidak ada apa ya ini realitasnya ya, ibaratnya tidak ada untuk kebenarannya, tidak ada. Itu ya cara menghukumnya ya harus dia mengakui kesalahan sendiri. Tapi manusia sekarang kan tidak suka gitu ya. Kalau sudah menyebarkan berita, udah selesai, pindah lagi berita yang ini diupload, nanti dia merasa aman, nyaman, tidak ada yang mengomentari, tidak ada yang mengingatkan, tetap dia akan selalu begitu. Suka berita bohong, suka manipulasi data, manipulasi pembicaraan orang lain, dirubah-rubah. Jadi sukanya kayak gitu. Untuk menghukumnya ya harus dia disadarkan dengan itu, dengan kejadian yang dia upload, dia beritakan bohong. Nanti kan yang ngurusi biasanya dari pihak kepolisian. Kalau sudah ketangkap, biasanya kan gitu kan. Kalau belum sih keluar menyampaikan berita ini itu suka. Tapi kalau nanti udah di pihak hukum sama yang berwajib, biasanya nanti kan minta ampun kan gitu ya. Minta maaf Pak polisi, saya salah, saya khilaf, itu pasti. Namanya orang itu suka menfitnah, suka berbohong, suka itu ya sudah terbiasa. Tapi kalau sudah ketangkap biasanya ya sama yang berwajib, pihak yang berwajib biasanya ya itu. Kalau disuruh menghukum ya urusannya sama pihak yang berwajib. Nanti ada pasal berapa ya, nanti kalau sesama keluarga, sesama teman sih tidak masalah. Benar apa enggak kamu bilang gitu, bohong apa enggak kamu bicara kayak gitu, kan cuma gitu ya. Tapi untuk yang menghukumnya biasanya kan pihak yang berwajib. Tapi kalau dia mau mengakui kesalahannya awal sampai akhir, ya udah kita tutup kan. Untuk menghukumnya dihukum gimana? Dia masih teman, masih keluarga, dia juga mau minta maaf, dia mau bertobat, ya udah kita rangkul kembali. Tapi kalau kemarin yang saya sampaikan terus kita cuekin, kita jauhi, dan nanti akhirnya terjerumus hal-hal yang tidak terpuji ya kan. Tadi terus minuman keras, saya frustasi, saya ingin ini dan itu, aku kepengen sama teman-teman, tidak ada tanggapan. Nah, akhirnya terus keluar dari rel ya, rel kehidupan. Tapi kita rangkul kembali, dah bener mau hilang mau insaf, mau tobat ya, aku mau minta maaf sama teman-teman, kesalahan kemarin dimaafkan apa enggak, maafkan misalkan, ya udah kita rangkul kembali, akhirnya ya jadi teman lagi kan gitu. Tapi kalau kita ajarke ya, ibaratnya kita biarkan ya, akhirnya terus kemarin yang tak bilang kan itu ada anak pang itu ya, jarang yang menjadi anak pang terjerumus itu
pulang malam nggak pulang, pagi nggak pulang, akhirnya ya hilang. Walaupun masih di bangku pendidikan, itu di SMP maupun SMA maupun di perkuliahan, pasti. Ini kembali lagi ke zina gitu Pak. Kalau kita suka atau mau sama yang beda agama, itu termasuk zina gak sih Pak? Iya. Sebelum ada ijab dan kabul kan gitu ya. Walaupun dia menikah sama non muslim sama non muslim, walaupun dia belum satu seagama, itu tetap zina. Ya, itu dari agama tidak mengakui. Ya, dari catatan sipil harus lampir ke surat dari catatan sipil. Biasanya kita menemukan beda agama, maksudnya bukan di KUA ya, tapi di catatan sipil. Kalau satu agama, Islam sama Islam tetap di KUA, non muslim sama non muslim tetap di gereja masing-masing. Tapi sesama muslim sama non muslim tetap nikahnya di catatan sipil. Ya zina soalnya minta maaf tidak satu jalur. Ayah gimana? Ayah tetap ayah kan gitu. Tapi hukumnya pernikahan ini kurang pas ya. Kurang bagus soalnya. Kalau beda agama. Kadang kan sebenarnya saya suka kan gitu. Suka, ya anak sukanya sekedar suka, tapi terus nanti si calon satunya bisa mengikuti kita, ya tidak masalah. Itu yang agama yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala kan cuma satu, ya. Islam apa Kristen? Islam toh. Kan itu. Soalnya agama yang paling diridhoi oleh Allah cuma satu, Islam. Kenapa Pak? Ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha. Nah itu kan karena sang pesta dari zaman dulu kan gitu ya, dari nenek moyang kita. Tapi muslim sama non muslim hukumnya nikah zina, tetap zina ya, karena beda agama. Bukan untuk mencari perwalian dah ya Pak ya. Beda agama ini tidak sah. Walaupun pernikahan sah, tapi status anaknya tidak sah. Ini kok bapaknya dulu non muslim, kalau sekarang mualaf, lah itu malah kan gitu. Tetangga sini juga kemarin ada nikahnya di catatan sipil, mau meninggal dia menyatakan mualaf, diterima apa enggak Pak? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dari pihak KUA setempat kasih syahadat untuk pindah agama Bapak tadi. Mualafnya tetap diresmikan resmi. Urusan dosa apa enggak, dosa-dosa yang dulu yang sudah dilalui itu urusan sama yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa menilai ukuran takaran dosa manusia, dosa seseorang kan tidak bisa kan. Ya, nanti akhirnya tadi saling menfitnah, menuduh kan itu. Dosamu banyak, harus tobat. Zaman mudamu kayak gini, harus istighfar. Itu urusan sama, bukan yang Maha Esa. Manusia tidak boleh untuk melakukan itu. Urusan pribadi masing-masing ya. Untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk lebih berkehidupan di sosial masyarakat, itu kan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ya Pak. Contoh sholat, ngaji, belajar itu kan dari diri kita sendiri. Tapi kalau dipaksa tetap berontak lah ya. Dengan misalnya Waalaikumsalam lewat sana deh.
misalkan ada teman, kamu belum sholat, misalkan belum, nanti masih nunggu pelajaran tugas selesai kan gitu misalnya. Nah, nanti kan dengan diri kita sendiri ada kemauan, akhirnya kita kan ya melaksanakan itu. Tapi nah dipaksa-paksa, diejek temennya, dibully, ya tetap kalian semua kan tetap marah ya, karena tidak apa ini tidak ada kenyamanan, rasa nyaman untuk peneguran itu kan gitu. Biasanya gitu. Tapi nah, saya pribadi saya mulai dari diri sendiri. Saya di masyarakat tidak suka terus untuk menegur, ya sholat, ya ngaji, ya enggak. Kalau dia sadar, kalau dia mau kan tetap mau, tapi tidak mau tetap nanti ada problem pasti. Nanti tetap ada problem. Kamu sendiri tidak menjalani sholat, kamu sendiri tidak belajar, kamu nyalah-nyalah gitu. Salah paham, tersinggung, itu kan sifatnya manusia. Yang penting membenahi dari diri kita sendiri, ya. Nah, yang penting diri sendiri, keluarga, baru teman-teman. Nah, ini malah bagus. Tapi nak terus suka menegur orang, nanti disalahkan orang lain. Ayo sholat dulu, kamu udah sholat apa belum? Kamu udah belajar apa belum? Memang yang penting kita melatih diri kita sendiri untuk berbuat yang di apa ya, di restui oleh keluarga, oleh masyarakat, nanti akan ke depannya juga baik. Tapi nah suka menegur, suka apa, suka bahas urusan itu. Minum. Diminum dulu. Kalau satu boleh. Iya, tambah banyak, ada apa-apa, baru pulang ini. Kemarin kan ada yang lagi viral di TikTok, itu ada seorang istri yang ditinggal sama suaminya. Itu yang suaminya itu awalnya itu apa ya namanya, bukan Islam awalnya, terus negara istrinya itu masuk Islam. Nah kemarin kan ada berita si suaminya itu meninggal. Nah itu cara adatnya itu dari keluarganya itu dikremasi. Tanggapan bapak itu gimana sih? Ya kalau dari awalnya dia non muslim ya, terus sampai punya istri dia muslim, terus sampai meninggal dia dikremasi, berarti dia belum termasuk mualaf ya. Soalnya apa? Belum tahu tanda buktinya ini, bukti otentiknya ya, data dukungnya dari mana. Tapi kalau si istri yang meninggal suami ya, nah, yang meninggal suami, si istri pengakuannya sudah masuk Islam, lah buktinya mana kan gitu. Nah, buktinya yaitu dari tadi dari pihak KUA mengeluarkan apa ya, sertifikat mualaf. Ada saya sering dimintai kayak itu. Nah, pun dia sama Pak Kepala KUA disyahadatkan dulu, nanti ada foto 2 lembar, ada sertifikat mualaf tadi, ada saksi 2, tidak sekedar bilang sudah masuk Islam, lah buktinya mana, kan tidak ada. Kan sekarang kan harus ada hitam di atas putih. Walaupun pengakuan kayak gini-gini itu urusan sama yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk dasar negara kan harus ada bukti secara kertas, selembar tulisan, kan harus ada. Maka sekarang non sewu ya, masalah itu kan dimudahkan, diabaikan, kadang-kali tidak diabaikan. Bilangnya sama keluarga ada masuk Islam, ternyata merantau di sana-sana tidak menjalankan syariat Islam, tetap dia mengikuti agama yang lain, yang dulunya itu ada. Di sini pengakuan Islam, ternyata dia merantau di luar Jawa, di luar kota, ternyata dia tidak menjalani apa yang dibilang oleh si istri tadi. Terus apa tadi kan masalah dikremasi. Maksudnya
video itu kan itu syuting keadaan Islam, tapi dari pihak keluarganya kepengennya dikremasi. Oh itu. Lah kalau pengakuan si istri sebagai pendamping hidup sudah mengakui Islam, ya tidak usah. Keluarga tidak ikut campur, tidak boleh. Keluarga tidak boleh ikut campur untuk mengurusi jenayah si suami. Ya, walaupun si suami ini tadi belum masuk kaum apa udah masuk kaum tidak tahu. Itu kalau pengantin dan masuk Islam mengalah ya udah biarkan saja, nggak usah dipermasalahkan. Dari pihak keluarga orang tua tidak punya hak untuk mengurusi hal tersebut. jadi kalau udah terlanjur gitu gimana? Sudah dikremasi? Ya, Awalnya dibuang ke laut. ya gimana ya? Kalau udah terjadi gimana lagi? Soalnya dari pihak keluarga mau tidak mau tetap dikremasi. Akhirnya abunya dibuang ke laut, tulang-tulangnya ditanam gitu. Nah gimana lagi itu ya? Urusan sama ya Mbak ya, karena udah jadi abu. Nah, masih belum dikremasi, mau menjalankan kremasi itu bisa di pending, bisa dimusyawarahkan dulu. Itu ya bisa salah satu pihak si istri bisa menyetop untuk melakukan kremasi tadi. Tapi kalau udah dikremasi, udah jadi abu lagi malah ya Pak ya. Misalnya udah jadi abu kan masak gimana? Kalau sudah seperti itu. Yang paling kuat itu pendamping hidup si istri dan si suami. Kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, itu urusan berdua. Ya keluarga, orang tua nggak boleh dicampur. Walaupun pindah agama, mau apa itu terserah si pelakunya tadi ya. Tapi kalau Jadi sudah itu masih dikatakan Islam atau enggak? ya, masalah dia sudah melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah syariat agama Islam. Ada yang mengetahui dia ke masjid, dia ikut ngaji, dia ikut pengajian. Nah itu ya udah termasuk Islam. Walaupun meninggalnya dikremasi tadi ya, soal permintaan dari keluarga terkuat kan gitu. Gimana lagi kalau udah dikremasi, si istri tidak kuat untuk mengimbangi hal tersebut. Itu anak saya, itu suami saya, akhirnya ya tukaran, bertengkar pasti. Tapi kalau ada salah satu yang mengalah ya terserah. Itu yang penting suami saya dulunya udah masuk Islam, udah menjalankan sholat, udah belajar ngaji, walaupun sudah gitu ya seperti non sewu ya, minta maaf, seperti pencuri ketangkep terus dibakar ya. Jadi kan ada kayak pencuri motor, pembobol bank kalau udah dimasak terus dibakar, lah itu seperti itu nanti akhirnya. Yang menilai siapa ya? Yang di atas. Manusia tidak bisa menilai. Yang penting si istri tadi mengakui sudah melaksanakan ibadah sholat, belajar ngaji, belajar sholat, udah memulai untuk menjalankan agama Islam. Tapi dari pihak keluarga pengakuannya masih harus dikremasi, mau tidak mau terserah keluarga. Tapi biasanya sih kalau hal seperti itu diserahkan kepada si istri atau si suami yang pendamping hidupnya. Itu ada lah di sini kemarin Mbak Kembar, ingat nggak Pak Peswandi? Oh ini nggak tahu, masih kecil mungkin ya. Itu gitu. Dari dulunya non muslim, menikah sampai mau meninggal mualaf. Karena meninggalnya terus secara Islam. Dari pihak keluarga sana yang non muslim tidak punya hak untuk itu. Saya bilang gitu. Apakah berani menanggung beban si mayit, si jenazah? Kan gitu, tidak berani. Saya menyampaikan pada waktu pemberangkatan jenazah ada keluarga non muslim banyak.
Mari kita doakan bersama, semoga almarhum ini, keluarga dari ini mendapatkan pahala dan bisa seperti itu. Keluarganya yang menerima, tidak terus Pak harus dikremasi Pak, harus dibawa pulang ke daerah asalnya Pak. Enggak. Dia mengikuti keluarga sini. Yang tadi kayak itu, urusan dosa, urusan taubat, urusan pahala, urusan sama-sama. Ya, masalah itu manusia tidak bisa menilai untuk pemberian penilaian orang tersebut, tidak bisa, karena mau bertobat, mau beribadah, mau sadar diri itu sama yang Maha Kuasa. Yang penting ada kemauan untuk itu. Masalah kremasi tadi ya kita kembalikan lagi, kalau sudah terlanjur dikremasi, dibakar ya urusan sana. Tapi kalau ada kayak seperti itu bisa disarankan, Bu, kalau bisa ya udah berkeluarga udah lama ya biar si istrinya si suaminya yang menanggung acara seperti itu. Nanti kan mau nggak ya? Tapi harus dipasrahkan, ya kasihan si jenazah macam begitu. Tidak ada tanggung jawab dari si istri dan anak-anaknya. Tapi kebanyakan ya saya sudah jalan itu non muslim dapat Islam terus mualaf, itu yang mengikuti aturan Islam lah. Tapi tidak dikremasi, dimakam secara Islam. Pada sini itu aku menjalani 2, 3. Satu dari Bluro-nya itu ya Mbak, Kunduran, masih barat ya. Ini ya Mbak, ini masih ke barat lah. Kunduran ini pelosok. Dulunya gitu, non muslim terus muslim itu mualaf, terus pindah agama lagi non muslim, mau meninggal muslim, itu ada seperti itu. Dikremasi enggak? Secara fisik dari anak-anak juga beda agama. Ada yang muslim, ada non muslim anak-anak. Akhirnya mengikuti secara Islam. Nah, masalah kremasi tadi kalau sudah keburu dibakar itu urusannya sama yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa bilang apa-apa kalau sudah dibakar dan jadi abu, jadi buang ke laut. Nah itu ya urusannya amal ibadah, urusannya sama yang sana. Iya, sekat Bapak. Cukup. Diminum dulu. Mohon maaf ya Pak. Banyaknya. Ya, misalkan kok ada bahasa saya, tutur kata saya kurang pas, nanti ditambahin sendiri tidak apa-apa ya. Misalkan kok aku buka buku, aku buka TikTok, aku buka pelajaran ini kok nanti Pak Haji kurang pas, nanti dilengkapi sendiri tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar, yang penting itu tidak ada saya sebagai guru ya. Paling enak itu sama-sama belajar. Ada kekurangan, kelebihan kita lengkapi bersama. Nanti merasa pinter, merasa pandai, ya akhirnya malah nanti kurang pas. Tapi kalau ada kekurangan, kok gini ya tadi Pak Anjis ya yang terakhir kurang pas, dilengkapi lah. Nah, itu suatu kita niati belajar bersama. Dan kita niati belajar bersama, tukar kaweruh, bahasa Jawa itu tukar kaweruh. Bahasa lagi harus ilmu lah, itu yang kita penting. Kayak gini kan mesti SMA kayak kalian semua kan pasti beda seperti SMA saya dulu kan gitu lah. Sekarang IT harus diutamakan. Ya lah Mbak ya, pasti. Terus media sosial sekarang itu harus maju. Tapi zaman saya belum ada semaju seperti ini kan. Zamannya sudah beda. Zamannya beda. Oke Pak, diminum dulu Pak ya. A few moments later. Itu tadi keseruan kita yang invitation dari Bapak Modin dari kita. Terima kasih
kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.